Saudara perhatikan, yang memiliki mempelai wanita adalah mempelai prianya. Yang dicari oleh Tuhan pada akhirnya bukanlah mempelai wanitanya yang sibuk mencari mujizat. Tetapi pada akhirnya dia mencari, dia menginginkan, dia merindukan. Sebutan mempelai pria ini menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa. Hati saya bersuka cita. Yang empunya mempelai wanita adalah mempelai pria. Istilah Mesias yang menyucikan, dia lompat kepada istilah mempelai pria. Saudara perhatikan, ini walaupun terjadi lompatan istilah yang digunakan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi saling berhubungan. Mesias itu berbicara yang diurapi, the chosen one, orang yang ditetapkan, tidak boleh ada yang lain. Lalu disebutkan mempelai pria, mempelai laki-laki, itu berbicara kepemilikan. Berbicara pengesahan, berbicara kepemilikan yang kekal. Oh luar biasa. Bisa kita lihat bahwa yang ada selalu di hati Allah sejak 6.000 tahun yang lalu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang lain, hanya kita. Hanya mempelai wanitanya. Dan di sini meneguhkan hati kita. Saya sudah memeriksa dari seluruh gelar-gelar personifikasi atau gelar-gelar yang diberikan kepada gerejanya. Mulai dari tubuh Kristus, mulai dari ranting, mulai dari gerejanya, mulai dari apalagi anggota tubuh, mulai dari saudara perhatikan. Puncak dari peristilahan yang dipakai di dalam Alkitab adalah mempelai wanita atau pengantin. Saya senang kalau kita rindu membaca itu ya. Kita baca saja dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-17. Tolong dibacakan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Marilah. Oh luar biasa. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Oh puji Tuhan. Mempelai wanita, pengantin wanita surga. Marilah. Yohanes Pembaptis mengerti benar siapakah Yesus, siapakah anak Allah. Dia tahu benar-benar. Yang sedang dibicarakan oleh Yohanes Pembaptis adalah mengenai kepemilikan orang yang sudah meninggalkan dia dan mengikut. Termasuk diantaranya adalah murid-murid Yohanes. Orang-orang yang tadinya mengikut Yohanes. Dia mengatakan, memang itu punyanya Tuhan. Memang itu miliknya Tuhan. Jadi nothing to lose ya. Seorang hamba Tuhan ini, ya memang tugas saya hanya untuk memperkenalkan mempelai pria. Yang memiliki mempelai wanita adalah mempelai prianya. Yang dicari oleh Tuhan pada akhirnya bukanlah mempelai wanitanya yang sibuk mencari mujizat. Pada akhirnya yang Tuhan cari bukanlah mereka, bukanlah orang-orang percaya yang sibuk mencari Allah sebagai Jehovah Jireh yang menyediakan. Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Tetapi pada akhirnya dia mencari, dia menginginkan, dia merindukan. Sebutan mempelai pria ini untuk menjadi kerinduan kita bersama. Ketika kita datang beribadah, ketika kita datang beribadah secara mandiri di rumah kita masing-masing, kerinduan ini harus kita sampaikan kepada Allah. Kepemilikan yang kekal. Dan ku